izinkan saya bicara mengenai hidup Yusuf. Ada beberapa kebaikan dari penderitaan yang dia alami dan juga yang akan kita alami atau sedang kita alami. Yang pertama, penderitaan kita bila kita merespon dengan benar. Sekali lagi, bila kita merespon dengan benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Akan membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik. Amin. Kita lompat kepada seorang yang bernama Paulus. Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru, ditulis banyak oleh Rasul Paulus. Bahkan lebih daripada setengah Perjanjian Baru merupakan tulisan Rasul Paulus. Apakah Bapak Ibu Saudara kira-kira tahu dari mana dia menulisnya? Penjara. Dari penjara. Kalau tadi dia tidak di penjara, dia akan terus menginjil. Iya. Dia akan terus keliling. Dia akan terus melayani. Justru karena dia di penjara, mengalami penderitaan, pengalaman penjara, itu membuka kesempatan lebih baik sehingga dia menulis surat kepada sidang-sidang. Tapi kemudian Roh Kudus, Tuhan sendiri yang mempreserve, ya, memastikan surat-surat itu tetap awet, tetap terjaga, terlindungi, bahkan kemudian disusun menjadi Alkitab. Bukan hanya memberkati sidang pada masa itu seperti yang dipikirkan Paulus, seperti yang dimaksudkan Paulus, tapi memberkati semua sidang sampai berakhir zaman. Amin. 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 Pada saat kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian. Amin. Tahukah saudara, kitab Wahyu yang menerangkan mengenai kedatangan Tuhan kedua kali dan semua hal di masa yang akan datang juga ditulis oleh seorang rasul namanya Yohanes, di mana? Di Pulau Patmos, bukan pada waktu dia bersenang-senang, tapi karena dibuang, dikucilkan, dan tidak boleh keluar dari Patmos. Memang mati tua, tapi sama juga mati martirnya itu, dibuang di Pulau Patmos. Terus di situ terbukalah langit, Amin. terbukalah pewahyuan, tertulislah kitab Wahyu. Haleluya. Sehingga kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Amin. Dan sebuah buku yang sangat berharga setelah Alkitab, katanya seluruh umat Kristen harus tahu cerita itu setelah Alkitab, yakni buku perjalanan seorang musafir, atau dalam bahasa Inggris katakan Pilgrim Progress. Tahu saudara, ditulis oleh seorang bernama John Bunyan, lagi-lagi di mana? Di penjara. Jadi penderitaan kita dapat membuka kesempatan yang lebih baik. Amen. Kalau kita ikut di dalamnya. Pada waktu itu terjadi mungkin kita tidak mengerti. Setelah selesai itu kita mengerti. Makanya waktu itu terjadi kita percaya kepada Tuhan. Amen. Jadi kadang-kadang saudara menderita, Tuhan perjumpakan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Amin. Membuka kesempatan yang lebih baik. Yes, haleluya. Percaya nggak saudara? Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, di dalam penderitaan, biar ini menguatkan saudara. Bagi saudara belum dalam penderitaan, saya tidak khawatir. Tuhan selalu punya cara untuk membentuk kita. Kita semua punya janji temu dengan penderitaan. Haleluya. Tapi saya berdoa ketika itu datang, Roh Kudus mengingatkan akan firman pada malam ini, lalu saudara maju terus dan menang. Amin. Yang kedua, penderitaan kita mempersiapkan kita untuk panggilan kita. Kalau Yusuf terus dibesarkan di dalam rumah ayahnya yang nyaman, sedangkan Tuhan sejak muda telah menaruhkan mimpi di dalam hatinya, itulah panggilan Tuhan, bahwa dia harus menjadi penguasa. Dia tidak akan punya karakter yang cukup tangguh, cukup kuat untuk menjadi penguasa. Amin. Karena kalau kelak dia menjadi penguasa, bahkan pada waktu dunia dilanda kelaparan, bukan hanya Mesir, seluruh dunia dilanda kelaparan, akan tentunya banyak masalah yang timbul. Dia tidak mampu menjawab itu semua, karena dia selalu hidup nyaman. Dia tidak tahu masalah. Saudara, aku sejak muda dia mendapatkan mimpi itu. Saudara mungkin sejak awal saudara selamat, Tuhan telah mulai pekerjaan baik. Filipi 1 ayat 6. Saudara tahu betul Tuhan punya panggilan besar dalam hidup saudara. Lalu kemudian mengalami banyak penderitaan, jangan bilang salahnya itu. Gak betulnya itu. Kalau memang Tuhan memilih aku, kenapa ini semua terjadi? Justru karena Tuhan mau mempersiapkan karakter kita. Amin. Supaya kita seimbang, dapat dipercaya di dalam panggilan itu, saudara. Tapi sekali lagi, ketika bentukan itu datang, ketika penderitaan itu datang, kita membuat pilihan. Kalau orang Barat berkata, better or bitter. Better itu menjadi lebih baik, bitter itu menjadi lebih pahit, lebih marah. Saya bilang tadi, kenapa Tuhan? Nah, itu pilihan kita. Mari kita menjadi better. Sama seperti Yusuf dikatakan tadi, ketika dia patuh kepada bapaknya, dia melanjutkan ke Dotan, justru masuk ke dalam sumur. Sebenarnya pada waktu Potifar istrinya menggoda Yusuf, dia bisa bilang, Tuhan sudah kucoba caramu, sudah kucoba jalanmu, kucoba jalan kepatuhan, membuatku landing sebagai budak. Sekarang Tuhan, aku buka lagi salah satu
orang Ibrani, ya. Aku sudah ada di negeri orang. Aku harus hidup terhukum orang. Bukan hanya aku mau berdosa, tapi kan dia bosku, aku terpaksa. Nah, banyak orang seperti itu. Tapi Yusuf tidak. Lalu setelah dia masuk dalam penjara pun, dia tidak ada meninggalkan Tuhan. Makanya tidak pernah tertulis di dalam Alkitab Yusuf mempertanyakan Tuhan, Yusuf menjadi marah, Yusuf menjadi pahit hati. Yusuf tidak ada mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat. Itu sebabnya Yusuf seringkali digambarkan para teologian sebagai gambaran daripada juru selamat. Karena Tuhan Yesus juga ketika mengalami penderitaan, dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah membalas. Saya bacakan teladan Tuhan Yesus dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Jadi kalau nanti saudara dicaci maki, jangan balas. Kalau saudara menderita, jangan mengancam. Nanti saudara menyerahkan kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Kenapa? Karena hanya Bapa lah hakim, bukan saya, bukan saudara. Bapa tugasnya kelak akan menghakimi seluruh dunia. Kita tugas kita mengasihi. Amin, saudaraku. Lalu apa lagi yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia dianiaya? Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Dibiarkannya dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Banyak hamba Tuhan yang sudah dewasa rohani tahu kalau dia masuk dalam penderitaan, dalam kehendak Tuhan, dia tidak buka mulut. Kalau banyak hoax berseliweran, dia tidak buka mulut. Adakah Yusuf sibuk membuka mulut? Tidak. Sebabnya jangan heran kalau hamba-hamba Tuhan tidak membuka mulut. Yesus pun tidak buka mulut. Amin. Karena siapa kita akan nampak dari apa yang kita ucapkan. Alkitab berkata, perkataan yang keluar dari mulut kita berasal daripada hati kita. Haleluya.